Saudara, awal Ramadan harga eceran minyak kita di pasar tradisional Anom, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur terpantau tinggi akibat terjadi kelangkaan sejak beberapa pekan terakhir. Akibatnya harga eceran minyak subsidi pemerintah ini mencapai Rp18.500 per liter. Pedagang eceran minyak kita mengaku sudah menjual minyak kita seharga Rp18.000 per liter. Padahal sesuai aturan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita hanya Rp15.700. Melambungnya harga minyak kita sudah terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Tingginya harga minyak kita di tingkat pengecer salah satunya disebabkan stok minyak yang kosong. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb menduga ada kendala dalam pendistribusian ke sejumlah toko dan pangkalan minyak kita di pasar tradisional Anom, Sumeneb. Itulah hukum pasar, memang ada pengiriman yang mungkin tersendat ya kepada para di toko-toko itu, di pangkalan-pangkalan, sehingga harapannya kami khususnya kepada produsen bisa nambah produksi misalnya, termasuk kelancaran distribusinya. Saya kira ke depan insya Allah sepanjang tidak ada kepanikan terutama ya, atensi kami di H-1 puasa ya, H-1 puasa. Masyarakat, kuncinya di masyarakat juga, tidak perlu ada aksi borong. Sementara itu, Satgas Pangan Polri bersama Badan Kebijakan Perdagangan BKPN Kementerian Perdagangan memantau harga bahan pokok di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dari hasil pengecekan, ditemukan adanya kenaikan harga pada beberapa komoditas, diantaranya cabai, bawang, dan beras. Namun, ketersediaan stok pangan dipastikan masih mencukupi. Ada kenaikan beberapa komoditas ya, namun ini ditenggarai karena memang permintaan cukup tinggi menjelang bulan puasa ya, sehingga mengalami kenaikan. Ya, kami tetap menghimbau kepada para pedagang agar menjual barang bahan pokok penting ya yang sudah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan HET agar dijual sesuai dengan HET. Begitu juga dari pemerintah, dalam hal ini adalah Satgas Pangan, membuka pasar-pasar murah itu melalui kantor PT Pos Indonesia ya. Ini dilaksanakan di seluruh Indonesia, sehingga bagi masyarakat yang tentunya ingin mendapatkan harga pangan murah ini bisa ke PT Pos Indonesia. Terkait pantauan harga bahan pokok di bulan Ramadan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Claudia Carla dan juru kamera Janifan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, dan jurnalis Kompas TV Nurholis di Sumeneb, Jawa Timur. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Selamat pagi, Carla. Di hari pertama puasa, bagaimana pantauan harga untuk sejumlah komoditas di sana? Hari pertama puasa, Denis dan juga saudara, harga bahan pokok di Kebayoran Lama ini mengalami bervariasi ya, begitu ada yang mengalami kenaikan, kemudian juga ada yang mengalami penurunan dan juga ada yang ternyata masih stabil harganya. Beberapa harga bahan pokok yang mengalami kenaikan yaitu bawang merah, kemudian daging sapi dan juga telur ayam. Lalu kemudian beberapa komoditas yang harganya turun itu adalah cabai merah keriting dan rawit merah, dan ada harga bahan pokok yang stabil itu adalah harga ayam potong, kemudian bawang putih dan juga minyak goreng curah. Untuk harga bawang merahnya sendiri itu saat ini harganya Rp45.000 per kilogram, dan ini turun maksud kami naik sebanyak Rp10.000 dari harga sebelumnya Rp35.000 per kilogram. Lalu kemudian untuk harga daging sapi mengalami kenaikan sebanyak Rp10.000, yaitu yang sebelumnya harganya Rp130.000 per kilogram, saat ini harganya mencapai Rp140.000 per kilogram. Lalu kemudian untuk telur ayam sendiri mengalami kenaikan sebanyak Rp2.000 yang sebelumnya harganya Rp28.000 per kilogram. Saat ini harga telur ayam di Pasar Kebayoran Lama mencapai Rp30.000 per kilogram. Sedangkan untuk beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga yaitu cabai merah keriting, ini mengalami penurunan sebanyak Rp5.000. Saat kemarin ini harganya Rp55.000 per kilogram, dan saat ini kemarin harganya maksud kami Rp60.000 per kilogram, dan saat ini harganya Rp55.000 per kilogram. Dan untuk rawit merah sendiri meski harganya masih cenderung tinggi, namun ternyata mengalami penurunan juga, yaitu saat ini harganya Rp90.000 per kilogram, turun sebanyak Rp10.000 karena kemarin itu harganya ada di sekitar Rp100.000 per kilogram.
Dan untuk harga yang stabil ini ada beberapa harga bahan pokok yaitu ayam yang stabil di harga Rp40.000 per kilogram, kemudian bawang putih di harga Rp45.000 per kilogram, dan juga harga minyak goreng curah yang ada di kisaran sekitar Rp22.000 per kilogram. Tadi kami juga sempat menanyakan ketersediaan bahan pokok tersebut di Pasar Kebayoran Lama, dan baik dari bahan pokok seperti daging, kemudian bawang dan cabai, rata-rata pedagang menyatakan bahwa stok ketersediaan bahan pokok tersebut aman untuk di Pasar Kebayoran Lama. Dan kami juga sempat berbincang dengan salah satu pembeli yang mengeluhkan terkait dengan harga bawang merah yang juga masih tinggi menurutnya. Ia berharap agar harga bahan pokok ini segera turun secara keseluruhan agar ia dapat membeli bahan pokok dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Kembali ke studio. Menarik pantauan harga di Pasar Kebayoran Lama Jakarta, ada yang naik, ada yang turun, ada juga yang stabil. Kita menuju ke Sumeneb, Jawa Timur bersama rekan Nurholis untuk informasi ketersediaan minyak goreng bersubsidi minyak kita yang beberapa hari terakhir ini langka dan juga mahal. Selamat pagi Nurholis, jadi berapa harga minyak kita yang beredar di Sumeneb saat ini dan apa yang menjadi penyebab kenaikan harganya? Ya, selamat pagi Glanis dan juga saudara. Dapat kami informasikan bahwa memasuki hari pertama Ramadan 1446 Hijriah, pantauan di pasar tradisional Anom, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur memang masih belum memenuhi kebutuhan warga. Hasil perbincangan kami dengan sejumlah pedagang ecer minyak kita maksud kami, mereka mengatakan memang stok masih belum memadai. Dan di samping itu, harga saat ini bagi pengecer masih belum sesuai dengan HET atau harga eceran tertinggi. Menurut pedagang ecer, mereka harus membeli di kisaran 205.000 per kardus atau atau 17.500 rupiah per liter. Menurut mereka semestinya harga minyak kita yang merupakan subsidi dari pemerintah ini bisa dibeli dengan harga 174.000 per kardus atau 14.500 per kardus, maksud kami per liter. Dan itu menurut para pedagang ecer memang masih belum turun harga hingga saat ini. Sebenarnya kejadian ini sempat mendapatkan komentar juga dari Pemkab Sumeneb melalui Dispoperindak, yakni Bapak Muhammad Ramli beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa memang terjadi keterlambatan pendistribusian dari produsen kepada agen dan termasuk juga kepada pengecer minyak kita. Menurutnya, maksud kami harapannya produsen bisa memperbanyak jumlah produksi sehingga itu juga mempermudah para pengecer untuk bisa mendapatkan minyak kita tersebut. Glanis. Baik, ada kendala dalam pendistribusian menjadi penyebab tingginya harga minyak kita di tingkat pengecer. Semoga harga minyak kita jumlahnya juga bisa lebih banyak begitu untuk memenuhi kebutuhan warga di bulan Ramadan dan begitu juga untuk wilayah Jakarta. Terima kasih Nurholis dari Sumeneb, Jawa Timur dan Claudia Carla dari Jakarta. Saudara, menyambut masuknya bulan suci Ramadan, warga di Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu menggelar pawai obor mengelilingi kompleks perumahan. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan semangat umat muslim menyambut bulan suci Ramadan. Warga Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu menggelar pawai obor menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Pawai obor ini diikuti mulai dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Mereka membawa obor sambil bersolawat berjalan mengelilingi komplek perumahan di lokasi tersebut. Meski baru pertama kali dilakukan, antusias tampak dengan ramainya warga yang mengikuti pawai obor keliling ini. Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk menumbuhkan rasa semangat umat muslim dalam menyambut bulan yang penuh berkah. Sehingga di bulan Ramadan nanti, warga semakin semangat meningkatkan kesadaran diri untuk beribadah. Pawai obor dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 ini. Pawai obor ini sendiri memang rutin ya Pak? Untuk kegiatan ini baru tahun ini alhamdulillah kami terlaksana. Ya, walaupun dari sini kita belajar untuk kemudian membenahi, kemudian nanti akan menjadikan event ini lebih besar lagi untuk mengedukasi anak-anak kita bagaimana cara menyambut Ramadan.
Kedepan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan ini akan menjadi agenda rutin tahunan warga sehingga nantinya warga dapat terus bersemangat beribadah. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu.